sahabat Dokter Gigi Channel, kali ini saya mau update nih bagaimana keadaan luka bekas operasi gigi bungsu saya pada hari ke-6, kemudian hari ke-10, hari ke-11. Jadi hari pertama sampai hari ketiga itu sama sekali nggak ada rasa sakit ya sahabat Dokter Gigi Channel, kecuali kalau misalnya terkena makanan ataupun terkena lidah tidak sengaja, itu baru terasa agak sedikit nyeri, tetapi masih boleh ditahan seperti pada saat kalau misalnya ada luka kemudian tersentuh oleh tangan, itu seperti itu rasanya. Jadi pada hari ketiga saya sudah tidak mengkonsumsi obat anti nyeri, sementara antibiotik itu tetap saya habiskan. Nah, pada hari ke-6 ini sahabat Dokter Gigi Channel, hal yang tidak terduga terjadi, yaitu saya mengalami dry socket, yaitu suatu komplikasi setelah cabut gigi atau operasi gigi bungsu, di mana soket itu adalah tempat ya tertanamnya akar gigi. Jadi kalau misalnya akarnya seperti ini nih, nah di sini akan ada bolong tuh karena akarnya udah tercabut, itu yang namanya soket. Jadi normalnya soket itu beberapa saat setelah cabut gigi akan terisi oleh bekuan darah supaya ini tulang dan juga saraf terlindungi sehingga tidak terasa sakit. Sedangkan pada kasus dry socket itu bekuan darahnya ini tidak terbentuk atau hanya sebagian aja ya terbentuk di dalam soket. Akhirnya tulang dan saraf pada soket gigi itu terpapar, terbuka, jadi ada rasa nyeri ya yang hebat, bahkan ada rasa nyeri sampai di telinga ataupun di kepala. Nah, penyebab dari dry socket ini sendiri yaitu karena tidak ada atau sebagian aja bekuan darah yang terbentuk di soket gigi. Bisa karena infeksi bakteri ataupun ada tekanan pada luka bekas cabut giginya, kemudian juga karena pengaruh kontrasepsi oral ataukah juga merokok. Jadi banyak faktor. Nah, pada hari keempat ya, hari pertama sampai ketiga kan tidak ada rasa sakit. Pada hari keempat malamnya itu anak-anak saya dapat trompet. Nah, karena nggak ada rasa sakit sama sekali, saya lupa kalau habis cabut gigi, habis operasi gigi bungsu. Nah, saya ambil trompet itu, kemudian memang saya tiup sekuat-kuat ya. Sejak saat itu rasa nyeri sekali ya, dan sempat juga keluar darah. Kemudian hari kelima juga seperti itu, saya curiganya sih dry socket, cuman karena masih tertutup dengan jahitan belum kelihatan nih soketnya kosong apa enggak. Tetapi ya masih berdoa mudah-mudahan tidak ya, bukan dry socket. Dan pada hari ke-6 pada saat jahitannya itu sudah longgar, kelihatan memang soketnya itu bolong, kosong ya. Jadi hanya ada sedikit bekuan darah di dalamnya. Jadi kemungkinannya bisa karena infeksi bakteri atau tekanan pada luka tadi. Dan ini kondisi bekas luka cabut gigi saya pada hari ke-6 kemudian hari ke-10, memang soketnya bolong ya. Nah, kalau misalnya sahabat Dokter Gigi Channel mengalami nyeri yang hebat bahkan sampai di telinga ataupun di kepala, kemudian soket giginya itu terlihat kosong, tidak ada atau hanya sedikit bekuan darah di dalamnya, ataukah ada putih-putih, bercak putih dan disertai dengan rasa sakit, sebaiknya kembali ke dokter gigi untuk menghindari risiko dry socket. Nanti akan dilakukan perawatan oleh dokter gigi ke luka yang mengalami dry socket ya. Nah, rasa sakit yang saya rasakan pada saat dry socket ini memang saya masih bisa tahan, tetapi itu lebih nyeri dibandingkan hari pertama sampai ketiga. Hari pertama sampai ketiga nggak ada rasa nyeri sama sekali kecuali tersentuh dengan lidah atau makanan. Dan rasa nyeri ini bisa juga dipengaruhi oleh ambang nyeri dari seseorang karena bisa berbeda-beda ya. Ada yang ambang nyerinya tinggi ataupun rendah ya. Oke deh sahabat Dokter Gigi Channel, ini update ya keadaan bekas luka cabut gigi atau operasi gigi bungsu saya. Dry socket merupakan masalah yang dapat terjadi setelah pencabutan gigi atau operasi gigi geraham bungsu. Saat gigi dicabut, gumpalan darah akan terbentuk pada lubang di tulang tempat gigi berada atau dikenal dengan soket. Pada kasus dry socket, tidak ada atau hanya sebagian gumpalan darah yang terbentuk di sana. Bisa tidak terbentuk atau terlepas. Nah, tanpa adanya gumpalan darah ini, maka tulang dan saraf langsung terpapar oleh area lingkungan sekitar mulut. Masalah ini dapat menimbulkan rasa sakit dan menunda penyembuhan pada area yang dibedah. Beberapa dugaan dari penyebab masalah ini adalah kontaminasi bakteri, efek dari makanan yang dikonsumsi, hingga hal yang lainnya yang masuk ke dalam mulut. Adapun beberapa faktor
yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami dry socket yaitu kebiasaan merokok, penggunaan kontrasepsi oral, perawatan yang tidak sesuai, mengalami infeksi gigi atau gusi. Jika melihat soket gigi yang dicabut dan lubang yang ada terlihat kering, bisa jadi mengalami dry socket. Rasa sakit bisa dirasakan dari hari ketiga setelah cabut gigi dan bisa bertambah parah bahkan menyebar sampai ke telinga atau kepala. Gejala lainnya yang bisa terjadi bersamaan dengan rasa nyeri adalah bau mulut dan juga perasaan tidak nyaman di mulut. Nah, umumnya dokter gigi curiga jika seseorang mengalami dry socket itu karena mengalami rasa sakit yang parah setelah cabut gigi. Diagnosis untuk memastikannya bisa dilakukan dengan melihat tempat yang dilakukan pencabutan gigi. Komplikasi yang bisa terjadi akibat dry socket yaitu tertundanya penyembuhan atau infeksi di soket hingga perkembangan infeksi tulang kronis atau osteomielitis.